Cek, terima kasih teman-teman sudah menonton video kami. Semoga Anda betah menontonnya sampai akhir video ini. Jadi, yang akan saya sampaikan terlebih dahulu adalah permintaan maaf. Maaf apabila yang akan saya sampaikan nanti dalam pembawaannya ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun perbuatan saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi teman-teman, akhir-akhir ini bukan akhir-akhir ini ya, tapi ya di era yang serba digital dan juga apa-apa serba menjadi pusat perhatian, baik itu perbuatan yang baik ataupun yang jahat sekalipun. Ya kalau perbuatan baik ya bisa kita ambil manfaatnya, kalau yang perbuatan jahat juga bisa kita ambil sebagai bentuk perhatian untuk diri kita supaya lebih menjaga diri dan juga was-was terkait lingkungan sekitar. Seperti kisah yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini, itu kisah yang menyisakan banyak sekali tanda tanya, di mana ada seonggok, bukan seonggok, apa ya? Nah, intinya ada tulang belulang seorang manusia yang berada di dalam batang pohon sawit. Sekali lagi ya, di dalam batang, bukannya di bawah ataupun di sekitarnya, tapi di dalam batang pohon sawit yang sudah tumbang. Nah, kan sangat menyisakan sekali tanda tanya. Jadi gimana ceritanya? Kita langsung saja. Jadi kejadian ini terjadi pada tanggal 9 September 2025 kemarin, yang berlatar di perkebunan kelapa sawit di Desa Permata Gajang, Kecamatan Selongkah di Sumatera Utara. Jadi ceritanya gini, ada dua orang pemuda, dia adalah Rian dan juga Aldi. Mereka itu seorang pekerja di perkebunan kelapa sawit. Jadi pada waktu itu, pada sore hari sekitar jam 4 lah, mereka itu berada di kebun kelapa sawit. Ya kemungkinan mereka pulang bekerja ya. Tapi intinya pada jam 4 sore itu, mereka itu melewati sebuah pohon, ya, pohon kelapa sawit yang tumbang akhir-akhir ini. Jadi kalau menurut keterangan dari warga, pohon kelapa sawit itu sudah lama mati lah, sekitar 4-5 tahun ke belakang. Cuma baru tumbang itu akhir-akhir ini karena memang cuacanya juga lagi cuaca angin dan juga hujan. Jadi pohon itu tumbang. Dan itu merupakan hal wajar dan sangat biasa di area perkebunan kelapa sawit. Dan warga sekitar pun nggak menaruh curiga apapun terhadap tumbangnya pohon tersebut. Sampai pada hari itu, Aldi dan juga Rian itu lewatlah mereka berdua melewati pohon yang tumbang itu. Awalnya mereka nggak menaruh perhatian apa-apa terhadap pohon kelapa sawit. Tapi salah satu dari dua orang itu entah ya, apa itu memang sudah ditakdirkan untuk mayat nanti ketemu atau memang ada hal lain. Pada intinya salah satu dari dua orang itu lewat situ dan teralihkan ketika mereka melihat ada tulang. Tidak spesifik tulangnya apa, tapi mereka melihat ada tulang. Di dalam area perkebunan sawit yang luas, pertama mereka pasti berpositif thinking. Kali aja itu tulang dari ayam hutan ataupun hewan ataupun yang lainnya. Mereka berdua mempunyai inisiatif untuk membuka batangnya. Benerlah mereka berdua singkat cerita membuka batangnya. Dan alangkah terkaget-kagetnya mereka berdua ketika yang dibuka itu benar-benar itu tulang manusia. Ada tulang tengkoraknya dan juga ada pakaiannya, yaitu baju dan celananya. Tidak hanya pakaian, di situ juga ada ponsel, HP Nokia jadul, dan juga ada gelang yang terbuat dari perak atau mungkin tembaga atau lainnya. Tapi gelang itu biasanya dipakai sama cowok-cowok gitulah. Setelah mereka mengetahui bahwa itu fix ini tulang manusia, mereka berdua pun bingung gimana langkah selanjutnya. Salah satu dari Aldi dan juga Rian tadinya ada yang berpikir bahwa ya udahlah, kita masukin ke karung aja, kita bawa ke polisi atau kita bawa ke desa gitu, kita lapor ke aparat desa dulu. Tapi mereka itu menyadari
ya mungkin Rian atau Aldi lah bilang, ya jangan gegabah seperti itu, ini tulang manusia. Sudah barang tentu ini ada bukti-bukti yang mengarah kalau nanti kita lapor ke polisi. Jangan sampai nanti kalau diperiksa kita yang malah jadi repot. Dan singkat cerita, mereka berdua pun laporlah ke pihak kepolisian. Dan 30 menit setelah itu, tim Inavis dan juga kepolisian datanglah ke situ. Tidak jauh berbeda dengan reaksi kepolisian ketika melihat ada tulang di dalam batang pohon kelapa sawit. Kepolisian pun kaget, ya gimana ada tulang manusia di dalam kelapa sawit. Yang lebih menakutkannya lagi, kemungkinan itu posisi dari manusianya ketika masih hidup itu terbalik. Jadi kepalanya di bawah dan kakinya itu di atas. Kenapa bisa mereka mengira bahwa mayatnya itu terbalik? Karena posisi dari bajunya itu berada di bawah dekat akar, sementara posisi dari celananya itu berada di atas, ya, yang dekat sama atas lah gitu. Jadi kemungkinan sebelum meninggal atau bahkan ketika meninggal itu posisinya terbalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Itu menjadi sebuah tanda tanya besar. 2 hari setelahnya itu berita ditemukannya tulang belulang di dalam batang pohon kelapa sawit itu menyebar di daerah situ. Dan hal itu berdepatan dengan jadi gini, ada salah satu warga yang melapor ke polisi bahwa mereka itu kehilangan anggota keluarganya yang bernama Yuda, berumur 23 tahun, laki-laki. Itu hilang 2 tahun yang lalu, sejak 2023. Jadi Yuda itu benar-benar menghilang. Jadi dia nggak pamit mau kemana, dia kan katanya biasa merantau, tapi pada saat itu dia nggak benar-benar nggak pamit. Sampai sekarang jejaknya itu nggak pernah kelihatan gitu loh. Tapi ya tim kepolisian tetap melakukan uji forensik, dia tetap melakukan, barangkali sebelum ditemukannya tulang belulang ini nanti ya bisa dicek lagi lah kenapa kronologinya seperti itu. Walaupun dari keluarga itu meyakini bahwa itu adalah tulang belulang atau jasad dari anggota keluarganya. Karena mereka yakin bahwa identitas yang ada di TKP itu merupakan milik Yuda gitu. Seperti gelang, katanya kakaknya dari Yuda itu pernah melihat bahwa Yuda memakai gelang itu. Tapi kalau dari bajunya, ibunya tidak mengenali kalau Yuda pernah memakai baju itu. Ya simpang siur lah. Tapi adiknya Yuda itu mengakui bahwa dia pernah nyuci baju atau pakaian itu milik Yuda, ada yang pakaiannya seperti yang ada di TKP. Ini benar-benar sangat mengguncang di sosial media ya. Kita ini kan perlu kepastian ya. Jadi dalam menunggu kepastian itu, banyak teori yang beredar, terutama teori mungkin masuk akal yang hangat diperbincangkan. Itu kalau kelapa sawit, kalau pohonnya udah mati, itu tengahnya emang bisa ada lubangnya, dan itu biasanya menjadi sarang burung. Besar kemungkinan korban ini tadinya mau mencari burung di atas, berarti kan yang sudah mati mungkin ada sarang. Dan ketika dia sedang mencari sarang, itu dia terperosok ke bawah dan kepalanya dulu. Otomatis seperti apa yang ditemukan kemarin ketika tulang belulangnya ditemukan, bahwa pakaiannya ada di bawah dan celananya ada di atas. Itu mungkin teori yang paling mendekati ya, kalau memang itu adalah kecelakaan. Itu hanya sekedar teori konspirasi dari teman-teman di sosial media karena sedang menunggu kepastian juga dari kepolisian. Dan untuk lebih pastinya ya kita tunggu saja kabar dari kepolisian di Sumatera Utara. Kabarnya nanti seperti apa ya kita bisa saksikan sendiri nanti. Kemungkinan secepatnya akan segera dikabarkan oleh kepolisian. Jadi seperti itu saja kisah yang saya bawakan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kami mengingatkan kepada teman-teman semua untuk menjaga diri, untuk hati-hati dan untuk was-was terhadap lingkungan di sekitar kita. Terima kasih. Saya sampaikan bila
ada yang menonton atau betah menonton sampai akhir ini. Sekali lagi saya mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan atau perbuatan saya yang tidak mengenakan hati kalian. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa saksikan video kami selanjutnya.